materi ini di minggu ini. Tujuan dari materi ini ada dua hal yang ditargetkan. Yang pertama, Anda mampu menjelaskan. Yang kedua, Anda mampu menggunakan menjelaskan apa, yaitu konsep dasar computational thinking untuk pemecahan persoalan yang itu terbagi jadi 4 komponen utama, yaitu problem decomposition, abstraction, pattern recognition, dan algorithmic thinking. Jadi computational thinking ini ada 4 komponen yang harus kita ingat. Yang pertama adalah masalah dekomposisi permasalahan, lalu abstraksi atau generalisasi, lalu pengenalan pola, dan terakhir cara berpikir algoritma, yang akan dibahas lebih lanjut di pertemuan hari Rabu. Mungkin sebagai pengantar, ini kita kembali ke berapa pentingnya si komputasi ini. Di sini si komputasi disebutkan bahwa dia sudah berperan di berbagai banyak aspek kehidupan. Dalam hal ini misalkan dalam religion study digunakan untuk mencari ayat-ayat suci, mencari layanan multimedia untuk mencari ayat atau bab dalam kitab keagamaan dan menggabungkannya dengan kehidupan sehari-hari dan pengelompokannya dan studi-studi lainnya. Kalau misalkan di dalam sebentar. Tadi anak saya ngetok pintu. Lalu di selanjutnya, misalkan contoh lainnya, computing in history study, di sini disebutkan bahwa digunakan untuk penyimpanan dokumen dan juga pengambilan atau pengambilan informasi, proses digitalisasi tulisan tangan, arsip-arsip bersejarah, atau misalkan dia menggunakan augmented and virtual reality dalam suatu museum. Mungkin kalau Anda pernah kesempatan berjalan-jalan ke beberapa museum, atau misalkan saya nggak tahu apakah ada virtual, setahu saya Louvre itu di Perancis, dia menawarkan layanan tour virtual, atau misalkan di Jepang itu misalkan di Ueno, museum natural science-nya juga menawarkan semacam tour virtual, jadi kita kayak seolah-olah jalan-jalan di masa prasejarah sampai dengan masa modern. Kira-kira di aplikasi computing untuk di history study di sini. Lalu yang ketiga dan keempat, ini misalkan contoh untuk computing di aplikasi militer dan intelligence. Di sini dia disebutkan enkripsi untuk penyimpanan informasi konfidensial atau rahasia, lalu inventory atau sistem penyimpanan dari militer, lalu simulasi komputer untuk pelatihan militer, object recognition, dan mungkin zaman sekarang contoh lainnya adalah penggunaan drone dan lain sebagainya. Sedangkan computing di dalam politik, dalam sistem penghitungan suara, lalu di sini kampanye digital, e-procurement, e-government service, IKTP dan mungkin salah satunya itu, dan lain sebagainya. Disebutkan bahwa ini lagi pertanyaan retorika bahwa silakan disebutkan di mana computing is not useful. Itu sebetulnya kalau kita mau iseng ya pasti ketemu aja, tapi lagi-lagi akan lebih mudah mengambil contoh-contoh di zaman modern ini bahwa computing ini sudah tidak lepas dari seni kehidupan kita. Terkait si computational thinking dan computing ini, kita perlu melihat kembali hierarki data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Di sini kita lihat ada hierarkinya dari sesuatu yang abstrak, mungkin sesuatu yang data saja hanya diketahui, tidak memberikan arti apa-apa sebetulnya. Misalkan dalam contoh ini, contoh traffic light. Kita punya data bahwa warna merah, kita melihat warna merah di traffic light, itu
itu hanya data saja. Kita tahu bahwa oke, traffic light berwarna merah, tapi kemudian kita formulasikan beberapa data tersebut dengan beberapa data lainnya. Misalkan merah ini ada di traffic light, lalu dia berada di persimpangan, misalkan kalau di dekat kampus antara Jalan Taman Sari dan Jalan Cikapayang. Maka informasi yang diberikan di sini adalah bahwa lampu persimpangan di antara Jalan Cikapayang dan Jalan Taman Sari telah menunjukkan warna merah atau berubah menjadi warna merah. Informasi ini kemudian bisa kita formulasikan ke knowledge atau pengetahuan. Jadi di sekumpulan data diolah menjadi sebuah informasi, lalu informasi bisa diformulasikan kembali menjadi pengetahuan atau knowledge, dan memberikan konteksnya di sini bahwa jika saya mengetahui pengetahuan tentang lampu merah, traffic light berwarna merah, dan di saat konteks tersebut saya sedang berkendara di jalan tersebut, jalan persimpangan Jalan Cikapayang dan Jalan Taman Sari, apabila saya berkendara maka saya harus berhenti. Itu kita masukkan konteks di situ. Saya sedang berjalan menghadapi lampu yang sedang berwarna merah. Nah, wisdom adalah tahapan selanjutnya yang membuat kita mengambil aksi dari data, informasi, dan knowledge tersebut. Jadi apa yang saya lakukan saat saya mengetahui kondisi tersebut, maka saya harus segera menginjak rem saya atau menghentikan mobil saya. Dan knowledge, information, and data ini terjadi di masa kini dan di masa lalu, sedangkan wisdom ini kita formulasikan dari hierarki dari data sampai dengan knowledge, dan kita gunakan untuk melakukan hal di masa depan atau menyelesaikan problem di masa depan. Ini kira-kira hierarki dari data, informasi, pengetahuan, dan wisdom. Mungkin ada juga yang mengumpulkan dalam bentuk titik-titik, misalkan sekumpulan data dibuat dalam titik-titik yang sangat random, lalu dari informasi itu kita dibuat dari kelompok-kelompok tertentu, dari knowledge bisa menghubungkan sekelompok titik tersebut, kemudian dengan wisdom kita bisa melihat pola apa yang muncul di situ. Mungkin kalian pernah melihat contoh seperti itu di media sosial dan lain sebagainya. Itu kalau saya pernah dapat di-share gambar seperti itu. Kira-kira ini lebih mudahnya dalam bentuk segitiga seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Lalu apa yang dimaksud dengan computational thinking atau berpikir komputasi? Computational thinking di sini disebutkan merupakan proses berpikir atau proses yang melibatkan formulasi suatu masalah dan menyatakan solusinya sedemikian rupa sehingga komputer ataupun mesin dapat menyelesaikannya secara efektif. Jadi kita punya masalah, lalu saat kita punya masalah, kita pikirkan solusinya seperti apa, dibuat dalam satu runutan tertentu, dalam suatu sequence tertentu, sehingga diperoleh cara-cara untuk menyelesaikannya, langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga bisa diselesaikan entah itu oleh manusia atau dengan mesin. Dalam hal ini komputer. Disebutkan di human computer, human can compute. Pada dasarnya manusia memiliki kemampuan komputasi sebetulnya. Kita mempunyai ability untuk melakukan perhitungan atau mengkomput. Bahkan istilah komputer sendiri, mungkin kalau kita kembali ke sejarah komputer, itu dia alat komputer itu, tools komputer itu digunakan untuk menggantikan manusia yang kerjaannya memang menghitung. Jadi makanya komputer lalu diganti oleh mesin tersendiri. Ini menarik bahwa kita sebagai manusia dalam tanda kutip lebih pintar dari komputer karena kita yang mengatur atau merumuskan bagaimana suatu mesin itu bekerja. Jadi seharusnya manusia itu bisa mempelajari atau melakukan computational thinking bahkan tanpa mesin. Berbeda dengan mesin bisa melakukan proses perhitungan, proses komputasi, tapi dia
tidak bisa mendefinisikan si computational thinking ini sendiri. Harus ada manusia yang merumuskan atau membuatkan, lalu komputer akan mengikuti perintahnya. Walaupun dalam perkembangannya ada yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang kemudian kita membuat kembali komputer yang bisa berpikir sendiri dan mungkin bisa membuat si computational thinking sendiri. Tapi pada dasarnya kita atau manusia lah yang merumuskan ini semua. Oke. Ini mungkin saya masukkan videonya. Ini kalian mau lihat? Saya udah masukin dulu. Stop share dulu. Coba saya masukin langsung video ini. Soalnya belum masuk. Oke, mungkin take away yang menurut saya menarik di sini adalah disebutkan bahwa computational thinking merupakan critical thinking ditambah dengan computing power.
sebelum era komputer, sebelum komputer ditemukan, maka computational thinking ini berbanding lurus dengan computing power manusia. Di manusia sebagai individu yang kompleks bisa berpikir banyak hal, menyelesaikan berbagai macam persoalan, tapi kemudian ada semacam constraint batasan, yaitu computing power-nya ini. Jadi walaupun kita lihat peradaban manusia kuno, misalkan bangunan-bangunan abad pertengahan atau misalkan bangunan-bangunan lain, bersejarah lainnya, manusia dengan critical thinking-nya dan computing power yang dimiliki oleh hak manusia bisa mendesain bahkan membuat geometri-geometri atau bangunan. Tapi kemudian masih terbatas oleh diri manusia itu sendiri. Di zaman modern ini kita punya critical thinking manusia, engineering capability kalian misalkan di FTMD atau misalkan di teknik sipil, ditambah dengan computing power, maka kita bisa mendesain atau memformulasikan hal-hal yang jauh lebih besar lagi. Misalkan kita bulan lalu baru lihat perjalanan luar angkasa Richard Branson dan Jeff Bezos misalkan, atau misalkan kita membuat bangunan pencakar langit dan sebagainya, itu dengan menggunakan computing power, itu hal-hal yang sebelumnya mimpi atau misalkan di luar jangkauan menjadi dapat dilakukan. Dan beruntungnya dengan perkembangan teknologi, kemampuan computing power ini juga semakin tinggi ya, eksponensial nih kenaikannya. Disebutkan di video tadi, ini videonya tahun 2012 kalau tidak salah. Dia bilang by 2020 harga komputer dengan seharga $1.000 itu sama dengan capability otak manusia secara utuh, full capacity. Kemudian by 2050 komputer seharga $1.000 itu akan setingkat atau sepadan dengan thinking capability dari seluruh umat manusia yang ada. Jadi bayangkan persoalan-persoalan atau mimpi-mimpi yang sebelumnya tidak bisa dilakukan karena terbatas kemampuan komputasi bisa dilakukan. Perjalanan luar angkasa misalkan, atau koloni luar angkasa mungkin sesuatu yang mungkin di 100 atau 50 tahun yang akan datang. Dan ini menjadi skill yang penting di masa depan, makanya kita ajarkan di dalam kuliah ini. Dan yang harus kita ingat, ada 4 hal yang mendasari dasar berpikir komputasi, yaitu decomposition, abstraction, pattern recognition, dan terakhir algorithm design. Pertama kita lihat dari dekomposisi, seperti disebutkan atau imply dari namanya, kita mendekomposisikan suatu permasalahan menjadi komponen-komponen kecil yang dapat kita uraikan satu persatu. Jadi kita punya permasalahan besar, lalu kemudian kita pecah menjadi bite size problem lah. Jadi kalau sama seperti kalau makan, misalkan Anda makan satu sandwich yang sangat besar, kalau Anda masukkan semua ke dalam mulut mungkin tidak akan bisa masuk, maka perlu dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil. Lalu ada abstraction atau generalisasi. Dalam tahapan ini kita menyederhanakan bagian yang kira-kira tidak diperlukan agar suatu permasalahan itu dapat kita lihat lebih mudah dan dapat ditemukan solusi yang sama untuk persoalan yang serupa. Jadi kira-kira dengan abstraction ini kita generalisasi menjadi satu kasus tertentu yang mungkin solusi yang sama bisa diterapkan pada kasus spesifik yang berbeda tapi memiliki abstraksi atau general case yang sama. Lalu pattern recognition, di sini kita melihat atau mengenali berbagai pola yang berulang. Kita lihat dalam persoalan atau banyak kasus itu biasanya ditemukan jenis-jenis pola-pola yang ditemukan berulang setiap siklus tertentu. Misalkan kadang bisa langsung berurutan atau misalkan
bias langsung dan sebagainya. Dan dari pola tersebut bisa kita lihat jenisnya dan bagaimana penyelesaiannya dikaitkan dengan proses dekomposisi dan abstraksi tadi. Dan yang terakhir, algoritma design atau diagram alurnya, cara berpikir algoritma itu proses step by step atau tahap per tahap untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kita sudah pecahkan menjadi masalah yang lebih kecil, kita lihat jenis-jenis pola yang berulang, lalu kemudian kita generalisasi menjadi suatu permasalahan yang lebih sederhana, lebih mudah, lalu kemudian terakhir kita perlu uraikan atau rumuskan bagaimana menyelesaikan dalam satu tahapan atau proses yang sekuensial. Misalkan A dulu, lalu B, lalu ke C, bila ada masalah kembali ke A lagi, dan sebagainya. Ini untuk algoritma design, akan kita bahas lebih lanjut, atau algoritma thinking akan dibahas lebih lanjut nanti di hari Rabu secara khusus. Oke, jadi harap diingat terus ya, ini 4 komponen utama yang mendasari cara berpikir komputasional. Kita akan bahas dari komponen yang pertama, yaitu dekomposisi persoalan. Ini seperti imply dari namanya, kita perlu menyelesaikan sebuah masalah dengan cara membagi masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil, kemudian memecahkan masalah-masalah yang lebih kecil tersebut secara terpisah. Ini agak mirip dengan mind mapping sebetulnya. Kalau kalian pernah dengar dalam mind mapping, kita lihat satu general problem atau general condition seperti apa, lalu kita pecah menjadi sesuatu sub-problem, subset yang lebih kecil. Dari sub-problem ini, seandainya masih bisa kita uraikan menjadi sub-problem yang lebih kecil lagi, atau lebih sederhana lagi, kita pecahkan menjadi sub-problem lainnya. Jika masih terlalu rumit, atau misalkan terlalu besar skopnya, maka kita bisa uraikan kembali menjadi sub-problem yang lebih kecil-kecil lagi. Ini akhirnya sampai kepada satu komponen atau satu bagian yang kira-kira bisa kita selesaikan atau tackle. Ini bit size sub-problemnya nih, yang bisa kita punya satu persatu. Lalu setelah kita dekomposisi menjadi permasalahan yang sangat kecil dan spesifik, lalu kita bisa berikan solusi untuk masing-masing masalah ini. Ada solution to sub-problem A, solution to sub-problem B, C, D, dan seterusnya. Kemudian solution dari sub-problem ini kita perlu formulasikan kembali menjadi permasalahan untuk sub-problem yang lebih besar. Ini bisa kita formulasikan, bisa kita gabungkan, atau misalkan kita olah sedemikian rupa tergantung kebutuhan kita. Karena jadi saat kita menyelesaikan persoalan lebih besar, kita sudah punya jawaban-jawaban atau dasar untuk menyelesaikan itu semua, nggak dari nol lah. Lalu kita ulangi proses yang serupa dari sub-problem tingkat 3 menjadi sub-problem tingkat kedua. Dengan tahapan yang sama, kita gabungkan kembali menjadi permasalahan utama kita, akhirnya kita menemukan solusi untuk permasalahan kita. Ini kira-kira strategi yang digunakan dalam proses dekomposisi. Ini disebutnya divide and conquer strategi. Walaupun dalam konteks sejarah ini divide and conquer ini istilah yang agak berbeda ya. Ini biasanya dipakai untuk colonizer, untuk mengkoloni negara jajahannya. Nah, itu hal yang lain. Nah, salah satu contoh yang biasa kita pergunakan, atau mungkin kalian akan pergunakan selama berkuliah ini, misalkan dekomposisi persoalan dalam penulisan artikel ilmiah. Di sini kita lihat ada satu bab utama, let's say bab tertentu, misalkan bab 3 mengenai satu permasalahan spesifik, misalkan kalian tentang sistem pembangkit tenaga uap misalkan. Lalu kalian
kembangkan atau bagi-bagi menjadi beberapa sub plot, di mana misalkan dari pembangkit uap itu ada komponen mechanical, ada komponen electrical, dari komponen mechanical itu ada dipecah kembali menjadi rotating komponen, ada static komponen. Untuk yang electricalnya mungkin ada yang yang arus kuat, misalkan dia melalukan daya-daya besar. Lalu misalkan ada juga sistem arus lemahnya, misalkan untuk sistem paneling dan lain sebagainya. Lalu di dalam aspek termodinamikanya, misalkan kalian sebutkan ada siklusnya apa saja yang terlibat di situ, di dalam siklusnya secara spesifik, kira-kira analisis isentropik dan sebagainya, yang kalian akan bahas satu persatu. Ya mungkin itu istilah-istilah saya gunakan tadi akan kalian pelajari nanti di semester 3 lah, termodas. Ini bisa berlaku untuk kasus-kasus lainnya. Kira-kira idenya mungkin sederhana lah, kalian saya pikir bisa menangkap ini. Nah, ini contoh yang agak lebih spesifik. Di sini misalkan contoh dalam sistem otomotif, sistem mobil di sini. Sebuah mobil secara utuh dia tersusun dari beberapa sub assembly atau sub komponen. Yang pertama ada steering sistemnya, sistem kendali, ada sistem pengereman, ada sistem pencahayaan, ada sistem powernya atau dayanya dia. Misalkan di lighting sistemnya ada lampunya, ada switch pelampuan, ada sistem elektrik kelistrikan. Lalu misalkan di sistem powernya, misalkan dia ada si engine-nya sendiri, lalu dari si engine-nya ada sistem di dalam bahan bakarnya, ada sistem untuk sistem toraknya dan sebagainya, yang kemudian bisa di breakdown menjadi komponen-komponen yang lebih kecil lagi. Kira-kira kebayang ya untuk dekomposisi ini? Cukup jelas ya, straightforward. Nah, ini mungkin diskusi singkat, lagi-lagi diskusi singkat. Kita lihat di sini dekomposisi sistem informasi akademik. Ini saya berikan sebuah deskripsi singkat, sebuah sistem informasi akademik spesifik di IPB. Sebelum perkuliahan dimulai, semua mahasiswa wajib mengambil mata kuliah dengan mengisi formulir FRS yang harus disetujui oleh wali akademik. Paling lambat 4 minggu setelah semester kuliah dimulai, mahasiswa dapat melakukan perubahan rencana studi atau PRS. Jadi kalau kalian nggak jadi ngambil kuliahnya, atau kalian mau ambil kuliah yang lain, diperbolehkan di PRS ini, yang kemudian harus disetujui juga oleh wali akademik. Di setiap awal semester, mahasiswa juga wajib membayar uang kuliah melalui rekening bank yang secara otomatis tercatat oleh sistem. Setelah uang kuliah dibayar, mahasiswa melakukan pencetakan KSM sebagai bukti pengambilan mata kuliah di semester ini. Wali akademik, Kaprodi, dan staf administrasi terkait dapat memantau status pengambilan mata kuliah dan status pencetakan KSM. Nah, kira-kira ini dari satu deskripsi ini, sistem pendaftaran semester ini, ada berapa modul yang perlu kita kembangkan? Atau berapa sub-assembly? Pertama kita punya general problemnya, sistem informasi akademik untuk semester baru, kira-kira ada berapa poin nih? Untuk petunjuknya, kita lihat dekomposisi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai perspektif, misalnya berdasarkan jenis penggunaannya, berdasarkan fungsi-fungsi yang dilakukan, berdasarkan waktu di mana fungsi-fungsi dijalankan dan sebagainya. Oke, mungkin kalau kita lihat, pertama kita harus punya sub-assembly atau satu subsystem untuk pengisian FRS sendiri ya. Kita perlu define satu modul untuk FRS-nya yang berlaku
sebelum pengambilan kuliah. Jadi FRS sebelum kuliah berlangsung ini harus punya sistem tersendiri. Dan ini harus disetujui oleh dosen walinya. Kemudian kita perlu sistem PRS yang kedua. Jadi kita perlu satu modul. Kita punya sistem FRS ini. Kita punya satu sistem FRS pada masa pendaftaran hingga sebelum kuliah dimulai. Lalu kita punya submodul lain PRS yang harus aktif dari awal kuliah sampai dengan 4 minggu kuliah berlangsung. Di mana akan berakhir di seminggu keempat tersebut. Kemudian kita perlu sistem pembayaran uang kuliah yang terkoneksi dengan sistem FRS yang pertama tadi. Jadi misalkan mahasiswa punya sistem mengisi atau terdaftar di sistem pendaftaran uang kuliah, tapi apabila sampai dengan batas waktu tertentu dia tidak menyelesaikan pembayarannya, maka sistem FRS dan PRS-nya akan ditutup. Misalkan. Jadi kita buat assembly-assembly yang berbeda, tapi kemudian dapat digabungkan menjadi suatu sub-assembly yang tergabung dalam subkomponen yang lebih besar. Lalu kemudian pencetakan kartu studi mahasiswa, ada sub-assembly pencetakan kartu studi mahasiswa di bagian akhir, di mana si KSM ini juga harus bisa dikaitkan dengan si sistem pembayaran uang kuliah, harus bisa dicetak setelah dia FRS, dan juga harus tergabung atau terkoneksi dengan sistem PRS apabila melakukan PRS tersendiri. Jadi seenggaknya kita punya 4 sub-assembly, pendaftaran kuliah, PRS, dan cetakan KSM. Dan kemudian digabung menjadi sub-assembly yang pertama FRS dengan si uang kuliah, FRS dan PRS, dan juga FRS, PRS, dan KSM-nya. Kemudian akhirnya tergabung menjadi assembly yang lebih besar, yaitu si sistem pembayarannya, FRS, PRS, dan KSM. Itu kira-kira seperti itulah. Mungkin saya nggak coret-coret tadi, nggak tahu kenapa nggak muncul ini si highlighternya atau inknya. Setelah kita mengenali atau memahami tentang proses dekomposisi, selanjutnya kita lanjutkan dengan proses pengenalan pola atau mengenali kesamaan. Di sini pada prinsipnya sederhana, sebetulnya kita perlu mengenali kesamaan atau perbedaan karakteristik dari berbagai permasalahan atau fenomena yang berbeda tapi memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Di dalam contoh ini kita lihat pola kaos kaki, kita lihat ada pola-pola tertentu yang muncul berulang atau memiliki kesamaan. Misalkan yang pola yang pertama kita lihat kesamaan dengan pola yang di baris ketiga ini. Lalu misalkan si pola ini dia memiliki kesamaan dengan pola yang di baris ketiga, tapi kemudian si pola ini memiliki kemiripan tapi tidak sama persis, misalkan dengan pola ketiganya, dia basic pattern-nya sama tapi memiliki warna yang berbeda. Atau misalkan di baris kedua kita lihat, kita bisa mengenali bahwa dia memiliki pola pattern yang sama tapi dengan warna yang berbeda, dengan orientasi yang berbeda pula. Ini mudah ya, maksudnya masih straightforward. Kita lihat. Ini salah satu aplikasi atau contoh spesifik dari pengenalan pola itu merupakan sequential pattern mining, pengambilan data berdasarkan pola yang dilakukan secara sekuensial.
Misalkan diberikan sekumpulan data yang berisi daftar kejadian atau aktivitas yang dilakukan secara berurutan. Misalkan catatan transaksi di e-commerce atau catatan medis pasien tertentu. Di sini kita bisa mendapatkan rangkaian kejadian terurut yang merupakan pola yang ini sering terjadi. Misalkan pelanggan yang membeli smartphone biasanya dalam rentang waktu 3 hari akan membeli screen protector atau casing, atau bahkan mungkin dia melakukan pembelian di saat yang sama. Jadi kalau beli HP, maka biasanya si pelanggan akan membeli aksesoris tambahan. Dia casingnya, entah dengan screen protectornya, atau misalkan charger, atau misalkan aksesoris headset dan sebagainya. Nah, si data center atau sistemnya bisa mengambil pola tersebut dan memformulasikan dan kemudian digunakan untuk merekomendasikan konsumen berikutnya. Jadi kalau misalkan dari data tersebut biasanya muncul pola tertentu, maka pada saat kita membeli HP atau barang elektronik lainnya, maka biasanya kan muncul juga tuh pelanggan yang lain juga biasanya membeli dengan barang ini nih. Itu tujuannya untuk kita sebagai konsumen makin banyak belanjanya dari sudut pandang si e-commerce tadi. Lalu misalkan dari catatan rekor kesehatan ditemukan pola-pola tertentu, penyakit tertentu yang kemudian dokter bisa menyimpulkan, oh ini penyakitnya apa, dia cara penanganannya seperti apa. Misalkan ditemukan tekanan darahnya tinggi, misalkan, atau misalkan kandungan gula darahnya tinggi, atau misalkan dia detak jantungnya tertentu, maka dokter berdasarkan catatan data yang banyak dari database yang ada, baik itu dokter ataupun misalkan sistem medical record-nya, bisa melihat oh kira-kira dia mengidap penyakit apa, lalu kira-kira pengobatan yang cukup baik atau secara statistik menghasilkan hasil yang terbaik itu seperti apa. Itu salah satu contoh dari pengenalan pola ini. Nah, ini untuk yang contoh pertama, saya memberikan, saya menjelaskan, mungkin saya ingin lihat dari kalian, ini soalnya mudah lah. Di sini diberikan bola string, ini string itu istilah yang digunakan dalam pemrograman, nanti ada string, ada numerical, ada integer, bola dan sebagainya. Ini string itu sekumpulan karakter saja, bisa angka dan huruf dengan pola seperti ini misalkan. Nah, kira-kira dengan daftar aturan yang menyatakan bahwa sembarang string adalah sebuah nomor telepon internasional dengan yang pola yang benar, kira-kira kita lihat mana nih nomor telepon internasional di sini. Di sini disebutkan bahwa panduannya nomor telepon internasional hanya boleh karakter plus, minus, tanda kurung, dan spasi. Otomatis dengan guidance ini, panduan ini kita lihat pola mana saja yang mengikuti pola tertentu yang memiliki karakter angka, tanda plus, tanda minus, dalam kurung, dan spasi. Berarti misalkan contoh yang pertama ini kita lihat, kita anggap dia sebagai pola nomor internasional ya, poin 1. Lalu misalkan yang kedua ini juga kita lihat bisa menjadi kategori nomor telepon internasional. Yang nomor ini bisa ya, bisa tidak. Yang nomor ini juga bisa ya, bisa tidak. Tapi kemudian yang ini kemungkinan tidak, karena kita nggak ada plus 1 di sini. Nah, itu kita bisa rumuskan kembali setelah kita mendapatkan pola yang sama.
kita lihat lagi lebih spesifik, kira-kira mana yang lebih relevan dengan guidance kita. Dan akhirnya kita rumuskan atau tentukan mana sih yang kemudian menjadi nomor internasional. Ternyata misal kita definisikan bahwa 2 digit pertama itu harus kode negara diawali dengan tanda plus. Kemudian kode areanya baru dengan si nomor teleponnya. Maka kalau kita lihat di sini berdasarkan pola yang ada, maka hanya ada 2 komponen atau pola string di sini yang memenuhi si nomor telepon internasional tersebut. Jadi untuk pengenalan pola tersebut, kita perlu juga mendefinisikan atau merumuskan bagaimana kita melihat pola tersebut. Sebetulnya tanpa aturan ini bisa jadi sangat umum si pola yang munculnya. Jadi bisa jadi aturan yang dibuat satu orang dengan yang lainnya akan berbeda. Makanya diperlukan satu acuan yang khusus atau disepakati secara bersama apabila kita menggunakan pola yang akan digunakan bersama-sama. Dalam hal ini misalkan kode telepon internasional. Nah ini sandi bebas. Bebas itu semacam bootcamp atau kompetisi computational thinking. Ini buat kalian yang mungkin UTBK, SBMPTN, ada istilahnya bahasa panda kalau nggak salah ya. Iya nggak? Ini sebetulnya mirip-mirip lah dengan si bahasa panda ini. Jadi kita lihat di sini pola-pola tertentu, misalkan ada satu pola gambar atau pola bentuk yang ekivalen dengan kode tertentu di sini. Kita diberi semacam kuncinya lah di sini. Ada kuncinya tuh di baris 1, 2, 4, dan 5 kira-kira. Yang si pola-pola ini merepresentasikan atau ekivalen dengan si kode huruf di samping ini. Lalu apabila kita sudah melihat si pola tertentu atau pengulangan tertentu, kita bisa rumuskan misalkan si XX ini dia ekivalen dengan si huruf BX, lalu misalkan si XO ini dia ekivalen dengan kode huruf AX. Maka kalau kita buat semacam kuncinya, Anda bisa menghitung atau bisa merumuskan si bagian yang hilang. Kira-kira seperti itulah. Ini silakan kalau Anda yang mau menghitung atau merumuskan, ini silakan. Ini sebetulnya tidak terlalu sulit, tapi ya agak makan waktu juga. Oke? Ini kalau nggak salah dalam UTBK betul ya, bahasa Panda ya seperti ini ya kira-kira ya. Mirip-mirip ya. Kita melihat ada semacam kuncinya, diberikan pola untuk kuncinya, lalu dengan pola kunci tersebut kita harus cipher itu memecahkan si kode yang ada. Itu salah satu aplikasi dari pengenalan pola di sini. Kemudian yang ketiga yaitu abstraksi dan generalisasi. Ini di bagian ini kita menghilangkan bagian-bagian dari suatu permasalahan yang tidak penting, namanya proses abstraksi, untuk mendapatkan solusi umum dalam memecahkan masalah yang sejenis generalisasi. Jadi satu permasalahan yang spesifik kita buat menjadi permasalahan umum yang kita cari solusinya. Yang solusi umum ini kita gunakan mungkin dapat kita gunakan untuk kasus-kasus spesifik lainnya. Nih dalam ilustrasinya, contoh ilustrasinya di sini suatu bangunan 3 dimensi kita sederhanakan menjadi suatu penampang 2 dimensi. Ini contoh abstraksi, misalkan abstraksi informasi dalam peta. Yang paling kiri di sini contoh abstraksi peta di dalam level ITB. Maka tidak semua informasi yang ada itu kita cantumkan dalam peta. Ini di sini misalkan kita hanya menunjukkan beberapa gedung atau landmark
yang sekiranya penting atau mudah diidentifikasi. Di sini misalkan Aula Barat, ada gedung FSRD, lalu misalkan di sini ada gedung apa lagi, perpustakaan pusat dan sebagainya. Beberapa gedung tidak ditampilkan secara eksplisit, tapi mungkin kalau kita perlukan, kita anggap perlu, bisa kita tambahkan tergantung dengan kebutuhan. Misalkan kalau kita di sini gedung-gedung dengan ketinggian lebih dari let's say 20 meter, maka yang muncul hanya si bangunan-bangunan ini. Lalu saat kita naikkan tingkatnya di level, misalkan di level Bandung, maka bagian yang muncul hanya jalan raya saja, misalkan ditampilkan jalan raya, lalu beberapa landmark utama. Jadi kita tidak menampilkan secara spesifik nama-nama jalan, gang, bangunan, dan sebagainya. Kira-kira kita memberikan informasi umum Kota Bandung seperti apa. Apabila Anda perlukan, Anda bisa zoom in lagi secara spesifik, mencari di bagian tertentu, sehingga informasi detail di bagian tersebut akan ditampilkan. Lalu misalkan di level Jawa Barat atau misalkan level Pulau Jawa, di sini secara umum hanya ditampilkan kontur wilayahnya saja dan namanya. Untuk jalan, gedung, dan lainnya tidak ditampilkan, karena bagi orang yang membaca peta di tingkat ini, mungkin informasi nama jalan, lokasi gedung tidak akan relevan. Sehingga perlu penyederhanaan, dan yang mungkin yang relevan di sini hanya si kontur wilayahnya saja, misalkan. Atau misalkan kira-kira representasi kota-kota tertentu dalam titik di mana titik pusat dari kota tersebut. Misalkan Jakarta, maka ditentukan nama Jakarta di bagian tengahnya, Bandung di bagian tengah Bandung diberi nama Bandung, Bogor, dan seterusnya. Itu kira-kira contoh abstraksi. Nah, saya pengen dengar nih, dari kalian ada nggak bisa memberikan contoh abstraksi misalnya? Satu atau dua contoh. Nggak ada? Saya panggil deh. Saya pengen dengar suaranya ini. Yuta Naufal, coba. Ada nggak? Hadir, Pak. Yuk, silakan. Coba saya pengen dengar. Menurut Anda, contoh abstraksi itu apa yang bisa Anda berikan? Nah, ini harus ada hubungannya sama komputer, Pak? Atau secara Enggak, umum bebas, aja? bebas. Apa aja. Apa aja bebas. Mungkin saat kehidupan sehari-hari gitu, Pak. Kalau ada sesuatu yang nggak penting itu nggak usah dipikirkan gitu, Pak. Yang tidak bisa Ya, kita kontrol gitu. Contoh spesifiknya apa? So. Apa ya? Apa? Daftar belanjaan, misalkan. Anda mau belanja, mana? Ya itu ya, Pak. Udah. Coba nanti dipikirkan ya. Ya. Tapi kebayang ya, contoh si abstraksi di sini? Kebayang nggak? Kalau kebayang, coba ada yang bisa ngasih contoh nggak? Saya mau nyoba, Pak. Kayaknya Silakan. ini. Oh, di pencarian Google gitu. Jadi waktu kita nyari, yang dilihatin cuma websitenya doang, judul websitenya doang gitu. Isi websitenya nggak dilihatin. Tapi kalau waktu diklik link websitenya baru kelihatan isi websitenya. Mungkin gitu, Pak. Oke. Contoh yang bagus. Yang lain coba satu lagi. Saya mau ngasih contoh, Pak. Yuk. Misalkan kalau kita buka Excel gitu atau PDF gitu, kita tekan Ctrl plus F, terus kita tulis
apa namanya kata atau yang mau kita cari, ntar yang ditunjukin kata yang mau kita cari itu, informasi lainnya ditinggalin aja gitu Pak. Maksudnya control loss. Oke, ya bisa. Oke. Kira-kira kebayang ya, maksudnya contohnya, jadi walaupun namanya abstraksi, ini artinya kita menghilangkan hal-hal yang terlalu besar menjadi satu yang lebih general. Misalkan contohnya di sini NIM misalkan. Di sistem kemahasiswaan banyak hal yang perlu kita tampilkan, misalkan NIM Anda, nama Anda, lalu IPK, mata kuliah yang harus diambil, saja yang sudah lulus, semua orang tua, alamat dan sebagainya. Tapi pada saat masuk ke sistem akademik, maka abstraksi data dilakukan dengan menghapuskan informasi yang tidak relevan. Di sini misalkan nama orang tua, alamat, nggak perlu oleh sistem akademik. Dia cuma perlu tahu NIM, nama, IPK, misalkan mata kuliah yang sudah lulus dan sudah diambil. Lalu sistem umum lainnya, misalkan sistem keperpustakaan atau misalkan di perpustakaan, atau misalkan Anda perlu masuk ke kampus, misalkan nanti izin masuk, maka yang diperlukan hanya NIM dan namanya saja. Jadi tergantung dari si sistem yang mana yang mau Anda perlukan, maka data-data mana saja yang perlu dihilangkan atau harus muncul. Oke, ini sebetulnya masih ada satu lagi tentang algoritma, tapi mungkin saya akan bahas di hari Rabu saja. Ini sudah hampir jam 3. Saya akan melanjutkan sedikit tentang contoh si abstraksi dan generalisasi dan tentang si algoritma thinking. Oke, terkait tugas, nggak ada pertanyaan, yang cukup jelas ya?